Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Maurida Saputra dengan NIM 2231. Lalu di depan saya Adi Nagarina Putra Satria dengan NIM 2003-10-2206. Dan saya Mustika Pramestia Diana dengan NIM 2003-10-2225. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kesehatan bank dari saya, yaitu Bank UOB Indonesia. UOB Indonesia didirikan pada tanggal 31 Agustus 1956 dengan nama PT Bank Buana Indonesia. Pada bulan Mei 2011 berganti nama menjadi PT Bank UOB Indonesia. Jaringan layanan UOB Indonesia mencakup 41 kantor cabang, 168 kantor cabang pembantu, dan 191 ATM yang tersebar di 54 kota di 18 provinsi. Layanan UOB Indonesia juga dapat dinikmati melalui jaringan ATM regional UOB, ATM Prima, ATM bersama, serta jaringan Visa. UOB di Indonesia dikenal sebagai bank dengan fokus pada layanan usaha kecil menengah atau UKM, layanan kepada nasabah retail, serta mengembangkan bisnis consumer dan corporate banking melalui layanan treasury dan cash management. Dengan jaringan layanan yang luas, sistem teknologi informasi, struktur pemodalan yang sehat, dan sumber daya manusia yang berkualitas, UOB Indonesia bertujuan menciptakan manfaat jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemangku kepentingan. Fokus UOB Indonesia senantiasa mengarah pada pembaruan untuk menjadi bank primer melalui pertumbuhan yang berdisiplin dan stabilitas bisnis. UOB Indonesia melalui program Corporate Social Responsibility turut berpartisipasi aktif membangun komunitas. Kegiatan CCR UOB fokus kepada dunia seni, pendidikan, dan anak-anak. UOB mengadakan kompetisi seni secara reguler di Indonesia melalui UOB Painting of the Year. UOB juga mendorong karyawannya untuk ikut serta di kegiatan sukarela, antara lain melalui UOB Herbet, kegiatan donor darah, dan donasi buku. Selanjutnya, rasio keuangan bank pada penelitian ini agar dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan perlu dilakukan interpretasi atau analisa terhadap data keuangan dari PT Bank UOB Tbk dan data keuangan tersebut tercermin dalam laporan keuangan. Dalam mengadakan interpretasi dan analisa laporan keuangan suatu perusahaan, maka diperlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah rasio keuangan. Dalam penelitian ini menganalisis laporan keuangan PT UOB Indonesia Tbk dengan rasio Camel dengan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kapital. Rasio yang digunakan dalam perhitungan ini adalah capital adequacy ratio atau CAR, yaitu merupakan perbandingan jumlah modal dengan jumlah aktiva tertimbang menurut rasio. Yang kedua, akses quality. Penilaian didasarkan pada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu rasio aktiva produktif yang diklarifikasikan terhadap aktiva produktif. Yang kedua, rasio penyisian, penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklarifikasikan. Yang ketiga, manajemen. Penilaian didasarkan kepada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum. Manajemen bank dinilai atas dasar 250 pertanyaan yang diajukan. Yang keempat, rating. Penilaian didasarkan kepada rentabilitas suatu bank, yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dasar unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu rasio laba terhadap total aset dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional. Yang kelima, liquidity, yaitu untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas bank didasarkan pada dua macam rasio, yaitu
rasio jumlah kewajiban bersih Kalmone terhadap aktiva lancar dan yang termasuk aktiva lancar adalah kas, giro, ada BI, sertifikat Bank Indonesia, dan surat dengan harga pasar uang yang sudah diendos oleh bank lain, dan rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan mengambil tentang Bank Mayora. Bank Mayora sendiri itu perbankan yang berdiri pada sejak 1903 yang berkantor pusat di Jakarta, dengan saat ini merupakan anak usaha dari Bank Indonesia, mendapatkan izin usaha bank umum sesuai SK Menteri ya, Keuangan pada tanggal 14 Juli 1993, menjadi bank umum dengan devisa di tahun 2013 sesuai keputusan Gubernur BI pada tanggal 7 Mei 2013. Lalu PT Bank Mayora ini adalah sebuah lembaga keuangan yang berdiri di bawah naungan Grup Mayora. Grup ini itu merupakan salah satu grup perusahaan yang bergerak di bidang industri seperti makanan, minuman, seperti itu. Dan perkembangannya dalam perkembangannya pemegang saham Bank Mayora itu adalah sebanyak 80%, lalu ada internal investment operation itu dengan jumlah 20%, jadi di total menjadi 100% seperti itu. Bank Mayora sendiri merupakan bank umum devisa dengan fokus yang berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabahnya, khususnya segmen retail ya, seperti konsumen, pemegang saham mayoritas. Perseroan terdiri dari PT inti sebesar 79%, lalu PT Dana Utama itu sekitar 0,9% seperti itu. Bank Mayora itu mengutamakan prinsip kepuasan dan kepercayaan nasabah sebagai prioritas kerja. Untuk itu Mayora senantiasa meningkatkan pelayanan baik kepada nasabah maupun mitra kerja agar dapat terus bersaing dan memiliki kompetitif seperti itu. Serta untuk PT Mayora sendiri visi misinya dari visinya PT Mayora memiliki visi menjadi bank retail dengan konsumer yang sehat, terpercaya, dan terdepan membantu mewujudkan masyarakat sejahtera seperti itu. Lalu untuk misinya untuk Bank Mayora sendiri, pertama, satu, menyediakan produk dan layanan berkualitas, inovatif dan berkelanjutan dan mempunyai nilai tambah dalam sesuai kebutuhan masyarakat. Lalu yang kedua, mengembangkan sistem jaringan yang dapat diandalkan dengan multiguna dengan berbasis teknologi yang terkini. Lalu yang ketiga, misi dari Bank Mayora adalah membangun learning organization yang dinamika dan adaptif atau menyesuaikan sesuai zaman seperti itu. Untuk kesehatan dari Bank Mayora sendiri, Bank Mayora memiliki riwayat pada krisis 1998 ya, krisis ekonomi tahun 1907 sampai 1998 ini merupakan ujian berat yang dialami Bank Mayora dan juga seluruh perbankan yang ada di Indonesia seperti itu. Pada saat itu perbankan yang berguguran karena tak kuat menghadapi gelombang krisis seperti waktu itu. Bank Mayora menjadi salah satu bank yang sanggup bertahan hingga tidak ada memerlukan rekapitulasi seperti itu. Dan keberhasilan dari Bank Mayora itu untuk bertahan karena dia mampu mengelola berdasarkan prinsip atau tata kelola yang baik dan selalu berprinsip profesionalitas, transparan, bertanggung jawab, dan aksesibilitasnya juga, dan kewajaran. Prinsip-prinsip ini dipegang teguh oleh Mayora itu sendiri untuk mengedepankan kehati-hatian serta dukungan dari komitmen yang kuat manajemen karyawan dan stockholdernya. Mayora berhasil melalui krisis moneter pada 1998 dengan baik seperti itu. Pada tahun itu, bertahun-tahun dengan jangka krisis seperti itu, Mayora semakin kuat dan berkembang menjadi jaringan ATM bersama. Dulu jaringan bersama pada tahun 2006 disetor untuk dilakukan secara bertahan khusus pada tahun 1993 sampai 2009 untuk menciptakan modal disetor pada total 96 miliar.
pada tahun 2010, Mayora sendiri berakuisisi menjadi perbankan edisi pada tahun. Sebagian sahamnya dimiliki oleh International Finance atau IFC. Lalu kelas bank bukunya kelas 2. Selain itu Perseroan ini masuk ke segmen bisnis. Perseroan mencatat pada ATM pada yang awalnya 51 unit menjadi 1.287 unit seperti itu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan saya akan mengambil tentang BPD Papua. Bank Papua atau dulu namanya Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya atau BPD Irian Jaya adalah satu-satunya bank di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Papua. Bank Papua berpusat di kota Jayapura. Bank Papua didirikan pada tahun 1966 dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya atau PT BPD Irian Jaya. Pendiri tersebut dipelopori oleh pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di Papua atas dasar pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Seiring dengan perkembangan zaman dan juga dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat, membuat Bank Papua melakukan segala upaya untuk membantu pemerintah membangun daerah Papua dalam mensejahterakan rakyat Papua. Bank Papua merupakan bank daerah yang menghimpun dana dari pemerintah Papua dan masyarakat. Perkembangan Bank Papua sampai dengan tahun 2013 sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari aset Bank Papua sejak tahun 2010 sampai 2013 mengalami peningkatan. Para pemegang saham pun selalu meningkatkan dan mengharapkan kesehatan Bank Papua berada pada peningkatan satu kesehatan Bank. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Bank Papua mengalami permasalahan dalam pengkreditannya. Kredit bermasalah dalam Bank Papua telah mencapai sekitar 2 triliun hingga Juni 2017. Angka ini meningkatkan hingga 500 miliar apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 1,5 triliun. Fakta ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Kompas pada tanggal 20 Juni 2017. Dan kesehatan Bank Papua ini berdasarkan analisis yang ditulis menggunakan metode Almanzon for variable pada tahun 2013, tingkat kesehatan PT Papua berada pada zona aman. Namun pada tahun 2014 sampai 2017 tingkat kesehatan berada pada zona abu-abu, di mana Bank Papua harus waspada. Untuk kesehatan Bank PT BPD Papua itu berdasarkan analisis pada menggunakan metode Almanzon Z-Zone. Ini bacanya apa sih itu? Z-Score, salah, ulang. Ya, benar. Tingkat kesehatan keuangan pada PT Bank Papua sebagai berikut. Berdasarkan analisis metode Almanzon Z-Score for variable pada tahun 2013 di tingkat kesehatan PT Papua pada zona aman. Namun pada tahun 2014 sampai 2017 tingkat kesehatan berada pada zona abu-abu, di mana Bank Papua harus waspada karena rawan sekali untuk terjadi kebangkrutan pada tahun-tahun mendatang. Rata-rata dilihat dari rasio yang telah dikeluarkan oleh Almanzon Z-Score yang telah digunakan untuk menganalisa laporan keuangan PT Bank Papua. Demikian PT Bank Papua yang telah digunakan untuk dengan demikian Bank Papua harus termasuk dalam kriteria bank yang kurang sehat serta dalam pengawasan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.